Halo Mas Bro, ketemu lagi di channel Anang Oprek. Kali ini gue mau buat tutorial, bukan tutorial sih sebenarnya, review juga atau mengulas clear ini ya, Huber MS 2201. Di sini ada istilahnya UV resistant, ada very good retention dan high gloss clear coat ya. Ini tipenya MS, diproduksinya made in Indonesia ya, Raja Wali Kyoto. Untuk technical datasheetnya sebelum kita aplikasikan, kita bisa lihat di sini untuk mixing rasionya itu 10 50 30 atau 20%. Kalau 30 hitungannya 10 50 2 banding 1, 30-nya itu kalau kita hitung itu sekitar 20%. Misalkan 100 ml ini 50 ml, berarti thinnernya itu kurang lebih 30 ml atau 20% ya Mas Bro ya. Terus di sini kita lihat lagi menggunakan Huber PU thinner atau misalkan thinner jenis poliuretan. Tapi kalau kita misalkan menggunakan seperti ini, gue pakai di sini pakai Pentas slow thinner, otomatis yang mempengaruhi adalah kita lihat lagi flash off time-nya ya. Jadi kalau misalkan flash off time-nya di sini 3-4 menit, gue sih selalu menyimpulkan Huber PU thinner atau PU thinner yang dicantumkan adalah medium, tipe medium thinner. Oke. Jadi kalau misalkan gue pakai slow, flash off time-nya jauh lebih lama, sekitar 10-15 menit. Itu kesimpulan dari gue gitu. Untuk mixing ratio ini berpengaruh ke rekomendasi dari spray gun ya. Di sini untuk campuran 10 50 30 itu 1,3 sampai 1,6 mm. Kalau misalkan Mas Bro punya 0,8, berarti bisa ditambah sedikit atau improvisasi ditambah sedikit, jadi misalkan 30 ml, di sini ya 30 ml, kita bisa tambah jadi 40 ml. Oke, seperti itu ya Mas Bro ya. Jadi sebenarnya ini sebagai hanya patokan saja, tidak perlu diikuti kalau misalkan memang semuanya sudah sesuai dengan yang direkomendasikan. Misalkan kita punya gun 1,5 atau misalkan di sini kita pakai PU thinner medium, itu ikuti aja dengan technical datasheet yang ada. Oke. Kebetulan di sini gue pakai spray gun 0,6 punyanya Meiji R3 yang udah dimodifikasi menggunakan K3 ya. Nah, jadi gue di sini bakal mixing rasionya lebih encer, sekitar 40 ml sampai 45 ml atau 30%. Oke, langsung aja kita mixing rasionya ya. Kita bisa lihat dalamnya itu bening ya. Ada juga yang jenis-jenis yang kuning, tapi ini bening. Kita coba di angka 2 100 ml karena gue mau ngincer sekitar 4 layer. Oke, kita langsung di angka 2. Oke, slow thinner Venta yang udah gue package di sini di angka 30% karena gue pakai nozzle 0,6. Belum, masih 20%. Oke, sip. Sini gue pakai turbo mix ya, turbo mix dari Colette biar lebih mixingnya lebih sempurna karena di sini ada lubangnya. Oke, setelah sudah di mixing, kita tunggu sekitar 5 menit sampai buihnya hilang atau solventnya sedikit menguap, menghindari popping ya. Kita tinggalin sekitar 5-10 menit. Udah gue tinggal selama 5 menit atau hampir 10 menit ya. Antara itu gue pakai 3M yang mikronnya cukup kecil, jadi untuk clear coat ini very recommended yang untuk teman-teman menggunakan tipe tabung klasik ataupun konvensional. Kalau misalkan yang HVLP pun bisa juga disaring agar lebih bersih lagi ya Bro. Kalau misalkan sudah disaring menggunakan 3M ini, gue selalu disiplin untuk membasuh langsung menggunakan thinner agar si clear coat tidak mengendap di saringan yang mengakibatkan nanti saringan tidak bisa terpakai lagi. Oke, langsung gue saring dan gue basuh menggunakan thinner ya. Di depan gue udah ada ini apa batok yang ingin gue cat. Gue bakal lapis dengan 4 layer, tapi untuk setiap layernya gue bakal jeda sekitar 10-15 menit. Rekomendasinya 3-4 menit adalah pakai PU yang gue sibukkan pakai thinner poliuretan dengan tipe yang medium, sedangkan gue pakai slow thinner. Jadi gue flash off time atau jeda waktu antara setiap layer itu gue perpanjang menjadi 10-15 menit. Oke. Untuk lapis pertama tipis, kedua juga tipis, 3 tipis, agak sedikit basah, yang terakhir kita boleh basah. Oke, lanjut aja.
Oke, untuk lapis satu udah, kita jeda lagi sekitar 10-15 menit, nanti kita bakal lihat hasilnya seperti apa. Oke Mas Bro, ini jedanya udah 10 menit, sekarang gue bakal lanjut ke layer kedua ya. Oke Mas Bro, ini sekarang gue bakal naik lapis ketiga ya. Oke Mas Bro, ini udah lapis ketiga, clear coat Hubert MS 201. Gue bakal nunggu lagi sekitar 20 menit untuk layer keempat. Setelah 20 menit layer keempat, gue aplikasi layer keempat, nunggu setengah jam untuk layer kelima. Sekarang bakal layer keempat, gua tes dulu, udah mulai nggak lengket ya, udah mulai ngeset, dia jadinya, maksudnya masih tetap agak lengket, tapi udah mulai ngeset, jadi tidak terurai. Oke, langsung kita next ke layer 4. Layer kelima, kita lihat sudah tidak ada tanda-tanda lengket seperti yang terbawa gitu. Lengket tapi tidak lengket basah, berarti itu kemungkinan sudah ready untuk next layer ya. Lima layer gua rasa cukup karena lumayan udah mulai shiny atau wet look ya, ataupun bisa disebut juga glaze look. Bisa dilihat cukup bagus untuk Hubert ini. Sebenarnya untuk lapis 2 layer udah mulai terlihat glowing. Mirrornya juga halus. Untuk tipe MS mudah diaplikasikan, jujur aja ini mudah banget diaplikasikan, tipe-tipe seperti Nax. Oke. Mas Bro, ini tadi gue review Hubert MS Clear MS 201 ya, atau MS 2:1, mungkin yang kecil ini. Ini bahan dasarnya akrilik, akrilik poliuretan bahasa marketingnya. Untuk detailnya gue kurang tahu karena gue belum baca TDS lengkapnya. Ini udah gue oven, udah kering, tinggal nunggu cool down 2 jam, 1-2 jam. Udah gue bakar di 50 derajat selama 1 jam. Kalau dilihat dari shine-nya, oke. Kalau dilihat dari
Wet looknya memang wet look ya, itu bisa kelihatan bayangan gua, ada tripod juga di situ. Oke, ini bisa ya satu tahap 5 lapis atau 5 layer itu bisa tanpa popping. Yang gue bilang dari awal, semua bisa sampai 10 lapis pun bisa tanpa popping, asalkan kita disiplin dengan flash time-nya. Jadi kalau misalkan pagi dan sore waktu flash time itu bakal lebih lama, apalagi kita pakai slow thinner atau slow dry thinner ya. Jadi misalkan di sini rekomendasi 3-4 menit, kita pakai slow. Untuk cuaca siang itu bisa sampai 10-15 menit. Kalau misalkan sore atau pagi bisa sekitar hampir setengah jam. Indikatornya itu gampang banget. Nanti bro misalkan sudah di vernis lapis 1, kita cek di sini atau di permukaan yang misalkan terkena vernis. Kalau misalkan lengket basah masih seperti permen karet gitu nempel, itu jangan langsung dicat karena itu masih proses pelepasan solvent pada thinner dari pencampuran mixing antara thinner dan clear coatnya. Oke, tipsnya cukup di situ. Ini hasilnya kinclong banget, gue sangat puas. Oke, cukup sekian video dari gue. Terima kasih buat Mas Bro yang udah lihat video gue kali ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya, semoga bermanfaat. Dadah.